Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak ya. Kali ini kita masih membahas tentang perbandingan. Subbab yang akan kita pelajari kali ini adalah memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai atau kata lainnya proporsi. Seperti seorang koki, pembuat roti, penjahit, pedagang, dan berbagai macam pekerjaan lainnya. Ya, artinya apa? Misalnya di sini ada seorang koki. Nah, misalnya dia bikin satu kue ulang tahun itu bisa untuk 10 orang. Nah, kalau 30 orang berarti dia butuh berapa kue? Ya, seperti itu contohnya. Pengertian dari perbandingan senilai atau proporsi. Perbandingan senilai atau proporsi merupakan perbandingan antara dua besaran yang berlainan jenis yang memiliki kesetaraan nilai. Ada beberapa ciri-ciri dari perbandingan senilai. Yang pertama, semakin besar salah satu nilainya, mengakibatkan nilai lainnya juga semakin besar. Yang kedua, perbandingan kedua besaran nilainya tetap atau konstan. Kemudian yang ketiga, grafiknya berupa garis lurus. Yang keempat, mempunyai persamaan Y sama dengan Kx, di mana K adalah konstanta. Kemudian yang kelima, rumusnya yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2.
Sebagai contoh di sini ya, yang pertama, tentukan apakah himpunan pasangan bilangan di bawah ini merupakan proporsi atau tidak. Yang A, ada bilangan pertama atau X-nya terdiri dari 2, 4, dan 6. Kemudian bilangan kedua atau Y-nya 4, 6, dan 8. Kemudian yang B, bilangan pertama atau X-nya 6, 9, 12. Dan bilangan kedua atau Y-nya 8, 12, dan 16. Nah, kita tadi kan udah tahu nih bahwa ciri-ciri dari perbandingan senilai, semakin besar salah satu nilainya, maka mengakibatkan nilai lainnya semakin besar. Nah, di contoh juga sama ya. Bilangan pertamanya semakin besar, bilangan keduanya juga semakin besar. Tapi di ciri-ciri yang kedua, perbandingan kedua besaran nilainya harus tetap atau konstan. Nah, kita harus cari dulu nih perbandingannya, konstan atau tetap. Ya, dengan menggunakan rumus Y sama dengan KX ya, di mana untuk mencari K-nya atau konstantanya sama dengan Y per X. Kita cari satu-satu ya, dari yang A terlebih dahulu. Ya. Konstanta yang pertama ya, kolom yang pertama untuk di A yaitu 4/2 sama dengan 2. Kolom yang kedua 6/4 sama dengan 3/2. Kolom yang ketiga 8/6 sama dengan 4/3. Kita sederhanakan semuanya. Ternyata ya, konstantanya tidak tetap atau perbandingannya itu tidak tetap, tidak konstan. Jadi bukan merupakan proporsi atau perbandingan senilai, karena perbandingan bilangan pertama, kedua, dan seterusnya itu berbeda. Nah, sekarang yang B. Ya, kita cari per kolom ya, dari kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Yang kolom pertama, 8/6 sama dengan 4/3 sama dengan 1/3. Kemudian, 12/9 sama dengan 4/3 sama dengan 1/3. Begitupun untuk kolom yang ketiga, 16/12 sama dengan 4/3 sama dengan 1/3. Nah, ternyata perbandingan ya dari beberapa besaran hasilnya sama. Ketika kita sederhanakan, konstantanya sama, yaitu 1/3. Sehingga atau jadi merupakan proporsi ya. Jadi yang B ini merupakan proporsi karena apa? Karena perbandingan bilangan pertama, kedua, dan seterusnya itu sama ya.
Nah, di sini ada contoh lainnya. Perhatikan tabel di bawah ini. Ya. Jadi di situ ada tabel banyaknya buku dan harga. Ya. Jika banyak bukunya 1, harganya 3.000. Jika banyak bukunya 2, harganya 6.000. Jika banyak bukunya 3, harganya 9.000. Pertanyaannya, jika Adit ingin membeli 12 buku, maka berapa harga yang harus dibayar Adit? Nah, penyelesaiannya, kita carikan konstantanya dulu per kolom. Apakah ini merupakan perbandingan senilai atau bukan? Ya, kita cari yang pertama, Y per X sama dengan 3.000 per 1 sama dengan 3.000. Kemudian kolom yang kedua, Y per X sama dengan 6.000 per 2 sama dengan 3.000. Y per X sama dengan 9.000 per 3 sama dengan 3.000. Semuanya sama ya, nilainya atau konstantanya itu 3.000. Jadi 3.000 adalah konstanta perbandingannya. Lalu, jika Adit membeli 12 buku, maka ia harus membayar senilai ya dengan menggunakan rumus harga sama dengan 3.000 dikali banyaknya buku. Ya, maka harga itu tadi apa? Harga itu Y, maka Y sama dengan 3.000 kali X. Ya, sehingga Y-nya sama dengan 3.000 kali 12. Maka Y sama dengan Rp36.000. Baiklah, materi tentang memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai sudah saya jelaskan beserta contohnya. Ya. Jadi, bagi yang masih belum paham dan ingin ada yang ditanyakan, silakan kita bisa berdiskusi di grup mata pelajaran seperti biasa. Ya. Oke. Nanti kita diskusi di grup mata pelajaran ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.